Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Selasa 21 Februari 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Galatia 2 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, Kristus bukanlah pelayan dosa. Serangan terhadap sosok Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus belum usai. Sebagai orang Yahudi, Paulus dinilai tidak mau menegakkan aturan hukum Taurat yang selama ini dibanggakan orang Yahudi. Paulus juga dinilai lebih membela Injil Kristus dengan mengajarkan bahwa orang-orang Kristen non-Yahudi tidak perlu lagi melakukan sunat dan menjalankan hukum Taurat. Kali ini serangan dilakukan dengan menghubungkan antara keberdosaan hidup dengan keistimewaan orang Yahudi. Jika kemudian keyahudian dan kenon-Yahudian itu dikait-kaitkan dengan keberdosaan, maka pertama, Paulus yang adalah orang Yahudi menurut kelahiran bukanlah orang berdosa seperti bangsa-bangsa lain, sebagaimana memang diyakini orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah. Paulus sadar betul dengan privilege ini, disebut sebagai bukan orang berdosa, berbeda dengan orang-orang non-Yahudi yang kemudian disebut kafir karena keberdosaan mereka. Privilege Paulus ini diperolehnya sejak lahir. Kedua, sejak mengenal Kristus, Paulus tidak lagi bangga dengan privilege itu. Baginya ketaatan orang Yahudi pada hukum Tauratlah yang sekarang membuat mereka tetap berada di dalam dosa. Ada situasi kontradiktif di sini. Orang Yahudi yang merasa tidak berdosa justru tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Artinya masih dalam kuasa dosa oleh karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan orang non-Yahudi yang dituduh berdosa justru dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ketiga, pernyataan Paulus ini bukan berarti bahwa Yesus Kristus adalah pelayan dosa. Tidak. Dengan kasih-Nya, Kristus justru membuka pintu masuk anugerah Allah bagi orang berdosa, agar layak mendapatkan keselamatan melalui iman percaya kepadanya. Kristus sendiri tidak senang dengan keberdosaan seseorang. Karena itu marilah bersyukur atas kasih Kristus bagi kita orang berdosa, daripada menghakimi keberdosaan orang lain. Doa pagi ini, terima kasih ya Yesus, meski kami penuh dosa, Engkau mengasihi dan menyelamatkan kami. Amin. Demikian renungan pagi ini, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.